dilarang. Jadi memang harus ada kejelasan, ya. Terutama pasal-pasal, saya mencatat dari catatannya Haji juga, 71, 771, 772, 773 itu bahaya kalau tidak ada penjelasan yang benar mengenai kriteria atau terminologi berita yang dilarang oleh undang-undang. Itu jelas harus ada. Karena sekarang kita kan zaman demokrasi, mungkin saringannya adalah pengadilan. Sesuatu bisa dilarang tidak lagi terletak pada kekuasaan penguasa, pokoknya untuk melarangnya, ya, hal-hal yang bersifat terbuka, tapi sudah sampai di pengadilan, ya. Walaupun membubarkan organisasi sekarang bisa langsung oleh pemerintah, ya. Kalau dulu kan undang-undang informasinya harus melalui pengadilan dulu baru dibubarkan. Sekarang pengadilan tapi sudah dibubarkan. Kalau sekarang dibalik, dibubarkan dulu. Nah, saya juga khawatir bahwa penafsiran berita yang dilarang itu menjadi sangat luas dan sangat tidak terbatas, dan itu yang kemudian menjadi pasal karet, ya, menjadi pasal yang kapan saja bisa diterapkan sepanjang ada kepentingannya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang COC, contempt of court. Nah, ini juga yang tadi dibicarakan, ya, soal apakah pemberitaan yang dilakukan oleh media atau teman-teman jurnalis itu bisa nggak dikategorikan sebagai perbuatan contempt of court. Tadi Pak Taufik memberi contoh sidangnya Jessica, ya, sidang Kopi Sianida, ya, menjadi sinetron, ya. Sebenarnya inti pelarangannya bukan pada penyiarannya, tapi pada ketika disiarkan secara keseluruhan, maka itu akan mempengaruhi saksi-saksi yang belum didengar. Itu yang sebenarnya pelarangannya pada itu, gitu, bukan pada penyiarannya. Penyiarannya sebenarnya nggak bisa, sulit untuk dilarang itu, karena itu bagian dari, karena begitu sidang dibuka juga dinyatakan terbuka untuk umum. Artinya bisa dilihat oleh siapapun, dan kalau saya menafsirkannya bisa dipublikasikan oleh siapapun ketika sidang itu dibuka untuk umum. Tapi persoalannya ada ketentuan lain itu. Mungkin bisa disiarkan tidak dalam in time pada waktu yang sama, gitu, ya. Karena siarannya akan didengar oleh saksi yang belum dengar. Nah, pasti dia terpengaruh. Dia akan meniru atau bahkan mengambil isi kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya. Itu yang dikhawatirkan oleh dunia peradilan. Karena itu kemudian bukan dilarang, maksudnya boleh tapi tidak pada waktu yang sama. Boleh diliput tapi tidak pada waktu yang sama. Nah, disiarkan ulang. Ya, ada siaran siaran tunda, siaran tunda. Ya. Nah, itu yang harus Jadi ketentuan mengenai contempt of court yang secara melawan hukum dilarang mempublikasikan secara langsung dan tidak membolehkan dipublikasinya sesuatu yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim, yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim. Nah, itu kan itu juga kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang relatif sangat karet, itu bisa ditafsirkan. Ya, artinya pengaruh terhadap kemandirian hakim itu tidak melulu oleh satu pemberitaan, umpamanya. Pengaruh juga bisa yang lain. Dalam waktu yang sama, umpamanya kita juga dipengaruhi oleh beberapa hal, gitu. Tapi kita sulit menentukan pengaruh mana yang dominan, mempengaruhi perilaku kita langsung, umpamanya seperti itu. Jadi di dalam ketentuan mengenai contempt of court juga harus dijelaskan, gitu, ya, sejauh mana publikasi yang dilarang itu, ya, publikasi yang dilarang itu apakah itu justru akan mengkebiri kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Ini harus dilihat, karena bagaimanapun juga itu sangat langsung bersentuhan dengan pekerjaan, dengan kegiatan jurnalis. Kemudian pasal yang lainnya adalah ketentuan mengenai rahasia negara. Nah, kita punya undang-undang rahasia negara. Jadi kita juga punya undang-undang kebebasan informasi publik. Ya, ada informasi yang dirahasiakan, ada informasi yang memang dibolehkan. Nah,
pada sidang ini akhirnya lagi ke sidang juga. Apa itu kriteria rahasia negara? Itu ada di Undang-Undang Rahasia Negara. Artinya ada dokumen-dokumen yang belum waktunya dibuka, kemudian dibuka umpamanya, karena itu akan mempengaruhi kepentingan umum. Ada kepentingan umum yang terpengaruhi kalau rahasia itu terbuka. Kalau ada jurnalis umpamanya yang kebetulan dapat bocoran dakwaan, ya dakwaan dari seorang jaksa atau dari penegak hukum, padahal umpamanya sidangnya itu masih belum tahu waktunya, sebulan atau 2 bulan lagi, kemudian dia diberitakan. Nah, apakah ini apakah dakwaan berupa rahasia negara? Iya. Dakwaan itu sebelum dibacakan di pengadilan masih menjadi rahasia negara. Karena itu ketika peristiwa apa itu yang di Bandung Sarinah itu di depan Bawaslu, ketika polisi mengadakan press conference membuka ini segala macam, itu pelanggaran rahasia negara, saya bilang. Karena apa? Karena mestinya belum boleh disiarkan itu masih rahasia penyidikan. Nanti setelah di pengadilan boleh.